Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, ada seorang berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Artinya adalah mengikuti Yesus harus siap untuk tidak hidup dengan nyaman dan enak. Lalu Yesus berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Yesus berkata, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Yesus menginginkan pengikutnya supaya mengikut Dia dengan sungguh-sungguh dan lebih mementingkan Yesus daripada segala hal dalam hidupnya, termasuk ayahnya, ibunya, atau keluarganya sendiri. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut Yesus, ia tidak layak bagi Yesus. Barang siapa mempertaruhkan nyawa untuk kepentingan dunia, ia akan kehilangan nyawa di surga. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Yesus di dunia, ia akan memperolehnya di surga. Kemudian Yesus menunjuk 70 murid lalu mengutus mereka berdua-berdua ke berbagai kota. Kata Yesus, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan pemilik tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja." Pekerjaan yang harus dilakukan sangat banyak. Karena itu pengikut yang bekerja untuk Tuhan harus berdoa supaya jumlah mereka ditambahkan. Yesus menyampaikan banyak pesan kepada murid-muridnya sebelum mereka berangkat. Yesus memberitahu bahwa pasti akan ada bahaya dan penolakan, seperti domba yang masuk ke tengah-tengah serigala. Tetapi Tuhan akan menyediakan orang yang memberi tumpangan dan mencukupi kebutuhan para murid itu, sehingga mereka tidak perlu khawatir. Bahkan Bapa juga akan memberikan Roh Kudus untuk mereka berkata-kata dan melakukan mujizat, dan akan melindungi keselamatan mereka. Yesus menugaskan, bila murid-murid sudah diterima di suatu kota, mereka harus menyembuhkan orang-orang sakit dan memberitakan Injil bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi kalau murid-murid tidak diterima di suatu kota, biarlah hukuman mereka menjadi urusan Allah. Yang penting murid-murid tetap mengingatkan mereka. Tidak hanya murid-murid, Yesus saja selama pelayanannya di dunia sudah banyak mukjizat yang dilakukan. Tetapi nyatanya belum tentu orang-orang mau bertobat. Yesus menyebutkan kota-kota yang akan celaka karena penolakan mereka pada Yesus, yaitu Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Orang yang mendengarkan dan menyambut para murid berarti mendengarkan dan menyambut juga Yesus dan Bapa yang mengutusnya. Sedangkan mereka yang menolak para murid berarti menolak juga Yesus dan Bapa.